Pas Mbak Uca, mana porsi lu yang gede ya? Gue bingung ininya ngaturnya. Iya, gue juga nggak tahu kenapa. Kayaknya Jadi, emang berdasarkan ini sih, Mas. ya tergantung timsnya sih. Pasangan ganteng apa enggaknya? Eh, Nice. yang paling ganteng datang nih. Backlight dong, Bang. Gue ke depan dulu deh, biar terang. Asik. Biar ganteng ya? Karena belum nyisir lagi nih. Ini bakal masuk ini nih YouTube ditonton seluruh dunia. Ih, udah direkam aja. Tadi dulu. Seluruh dunia. Kalau Gimana, Ber? Asik. Gimana Mas Aldo? Boleh. Tinggal di mana, Mas? Tadi ditanya Mas Reza. Iya. Oh, Siapa tahu ada yang mau ke rumahnya kan main. Depok, Mas. Depok. Sekarang saya punya fitur tol khusus, Mas. Asli. Yang keluar langsung kukusan ya? Keluar kukusan ya? Kukusan itu. Jadi udah langsung rumah, Mas. Anak istri sehat, Mas? Iya. Anak istri sehat? Sehat, Mas, sehat. Mantap. Kayak pertanyaan gue tuh pertama kali kenal Mas Aldo tuh waktu pernah kan dulu di Sanity Team ya, curhat-curhat. Ya. Sebelum Mas Aldo permanen. Iya. Sama-sama lah waktu itu kan gue juga habis dari apprentice. Tahun berapa itu, Fer? Iya, tahun berapa? Berapa ya, Mas? 2017 ya? Iya, 2017. 17 akhir. 17 ya. Gue sih joinnya itu 2000 berapa ya? 2015 14 ya. Join di Excel. Sama kalinya sih. Awal masuk. Join di Excel, tapi emang waktu itu metodenya karena kan tim Sanity itu kan belum ada Sanity Team dulu kan emang. Jadi masih ada cuman QC aja, testernya belum ada. Ya udah ada Mas Arif sama Mas Yogi, ceritanya mau bikin tim nih, kayaknya butuh teman-teman tester nih buat Sanity. Oh ya udah. Sinyal jelek, Mas. Ulang. Ulang, sorry. Itulah suka dukanya WiFi ya. Tapi di rumah nggak masang ini, Mas. Nggak masang apa tuh? IndiHome atau apa sih? Oh, IndiHome gitu-gitu. Fastnet gitu ya. Belum. Waktu itu sih udah coba Telkomsel sih. Si merah. Enggak, tapi sebenarnya tuh kalau menurut gue ya, kalau kayak IndiHome, Fastnet tuh mungkin speednya sih nggak beda jauh ya sama Excel sama kayak gitu. Cuman mungkin ngebedain tuh kayak reliability-nya gitu. Mungkin gampang putus gitu kan. Mungkin saking cepatnya kadang-kadang pelan banget, terus naik lagi pelan gitu. Tapi kalau kayak ini kan lebih stabil gitu. Kalau home internet gitu ya, lebih stabil peruntukan. Tadi balik lagi. Tadi balik lagi pertanyaannya? Balik lagi ya. Oh iya, tadi ceritanya tadi 2000. Oh itu 2015. Ketika Mas Yogi dan Mas Arif itu yang sekarang timnya Mas Reo ya. Nah itu kebetulan langsung ngebentuk kayak gue butuh tim nih gitu. Jadi sebarin ke teman-teman yang udah permanen di sana. Lo punya teman nggak? Saya diajak segala macam. Kebetulan teman istri gue kenal sama ada namanya Baktiar Adit Majid yang sekarang di DP ya. Jadi DA kalau nggak salah. Apa jadi konten apa gitu. Di timnya Burini lagi sekarang. Adit Majid. Ya udah. Tiba-tiba dia ngabalin. Siapa? Mas Haji belum ada. Haji waktu itu beda tim, belum masuk ke Sanity. Terus? Ya udah tiba-tiba si istri ngomong cepet bikin CV segala macem. Udah akhirnya gue nge-apply. Nah aneh tuh nge-apply tuh yang ditanyain apa coba? Sama Mas Yogi sama Mas Arif. Pertama kali gue datang ke Excel tuh. Waktu itu masih di Prima, Menara Prima.
Lu udah sholat subuh belum? Pasti Gua belum baru kan, soalnya belum mandi kan, jadi belum. kan kan udah datang ke kantor ya, masa belum mandi? Oh iya Nah, bener-bener. gue juga maksudnya dari situ rada unik sih. Jadi setiap gue interview kan dulu sebelum ini pasti udah sering banget, udah kemana-mana sih. Jadi sales rokok kayak apa kayak sales TV lokal lah buat mas-mas iklan mereka. Kalau kerja apa udah banyak banget. Itu gue kan ketawa sendiri tuh. Bukan masalah soft skill kamu apa gitu, nggak ada. Maksudnya itu ya udah. Ayolah. Oh ya mas, udah mas, alhamdulillah saya sebelum berangkat belum terus saya berdoa mas, sholat lagi. Udah, ya udah. Akhirnya dia bilang dia cuma ngejelasin ini gue baru ngebentuk tim dan ini belum ada budgetnya katanya. Jadi sorry to say, seandainya emang lo pengen kerja di sini nggak apa-apa, tapi kita gajinya harian katanya. Jadi belum ada outsourcing, belum ada managed service dan sebagainya. Ini internal Excel, budgetnya mungkin budget dari si SQC itu sendiri kali ya, buat ngegaji gua pada. Jadi harian itu 100.000 kalau nggak salah. Jadi bener-bener serabutan gitu ya mas? Bahkan Iya, nggak ya, kontrak ya, serabutan ya? serabutan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang yang managed service atau outsourcing masuk langsung dari outsourcing, ya gua rasa sih harus bersyukur sih dibandingin Enak banget ya. di zaman Udah lebih baik daripada di zaman gitu. betul di zaman gua yang gua udah married, punya anak satu kalau nggak salah ya dulu. Iya 2012 kan gua punya anak. Ya betul, gua udah punya anak satu. Cuman gue di challenge kayak gitu ya. Kalau kerja di sini oke, nggak apa-apa, tapi gue bisa cut kapan aja tergantung manajemen ya gitu. Soalnya lo jajannya harian, biasanya daily worker. Itu tapi dari Udah. jam 8 sampai jam 5 gitu mas. Jadi kayak Iya normal. Oh. Normal banget. Berarti kalau lagi Kerja nggak ada yang dikerjain nggak masuk ya? Apa gimana? Sebenarnya kita absen juga pasti kan dilihat juga aja performance-nya. Kalau maksudnya gini, ketika kalau gue sih nggak bacanya, itu sih terlalu lo mau kerja nggak masuk atau gimana. Cuman kalau gue ngelihatnya ketika kan kesempatan itu kan bukan dari si Mas Yogi atau Mas Arif doang kan, gitu. Maksudnya atau kalau kita udah kerjanya bagus, kita bisa dapat rekomendasi dari mereka, dari beliau-beliau itu, atau dari tim lain yang kebetulan mungkin kubikalnya dekat tempat kita. Oh ngeliat si A oke juga nih kerjanya, si B oke juga nih kerjanya, kayak gitu itu sih. Berapa jadi lama mas jadi harian tuh sebelum ke outsource ya? Sebelum ke outsource. Jadi outsource ya. Itu pas 3 bulan. Jadi dijanjin 3 bulan. 3 bulan gue kerjanya bagus. Maksudnya harus bisa cepat catch up lah. Ibaratnya gue nggak tahu apa-apa kan. Harus buka-buka smart client lah. Apa. Bingung juga tuh baru-baru di situ kan. Apaan ini? Ya udah dituntut 3 bulan. Dia bilang sih dijanjinya gitu 3 bulan nanti ada kontrak dari outsourcing. Mas Yogi. Ternyata habis setelah 3 bulan itu belum ada info-info kabar-kabar apa-apa, panik kan. Gue bersepuluh banyak orang. Ya? Yang masih bertahan sekarang udah jadi permanen. Ada Fajar dari tim Postpaid sama Rizky itu dari tim channel kalau nggak salah. Terus sama Mas Ila Ayu. Udah gue kita berempat dong. Terus tapi yang setelah 10 orang itu kan banyak yang mundur kan, jalan sebulan 2 bulan, masuklah kayak Sukrisman sekarang kan udah lead di sebelah ya timnya Mbak Ratna. Terus masuk lagi kayak Bang Yopi channel, udah banyak sih, maksudnya yang masih bertahan. Yopi channel bukannya dulu di Enterprise ya, Busol? Iya. Jadi sebelum Busol itu masuk
Oh, ke masuk tempat bareng ke kita. dulu. Iya, ke Sama Mas Alto juga. Sanity dan Planner. Siapa, Ben? Mas Alto. Soalnya Mas Yopi sering ngomong. Oh iya bener, Alto. Mas Alto. Iya, Iya betul. Habis itu ada Yopi. Kalau yang Sanity-nya nambah Alto dan Kiki. Sama-sama dari OS, cuman bedanya mereka itu udah duluan outsourcing-nya ceritanya. Jadi kalau yang 10 orang sebelum outsourcing itu kayak gue cuman berempat sih yang bertahan. Fajar, gue, Rifki, sama Ayu, Mas Gila gitu. Udah setelah 3 bulan ke depan, pas bulan keempat, ternyata masih belum ada kabar tuh. Hampir-hampiran gue juga panik kan. Anjir, gue udah punya anak ini. Gini lagi gue. Gue nanya terus ke Mas Arif, ke Mas Yogi, bertanya untuk update-nya. Soalnya ada concern juga di mereka. Kalau misalnya mereka nggak bikin gue jadi outsourcing, mereka juga bakalan kena dari Deathmaker kan. Soalnya daily worker kan harus 3 bulan doang. Kecuali gue di-cut dulu, baru masuk lagi di bulan depan gitu. Kayak nge-refresh ya. Nah itu tahun berapa Mas? Mulai ke outsource berarti 2014 kalau nggak salah ya. Itu mulai ke outsource itu 2014. Mulailah dapat tuh outsource tuh, kontrak outsource. Tadi masuknya 2000 berapa? Masuknya 2013 ya? Iya, pokoknya sekitaran tahun segitu ya. Gue udah lupa. Itu belum ada Mas Video tuh belum ada tuh. Pas outsourcing udah. Pas gua udah dapet kontrak outsourcing, akhirnya tim tester digabung sama beda bos tapi ya beda tim lead itu tim planner disebutnya sih. Planner jadi yang kira-kira skenario, yang analisis budget berapa untuk project ini, kalau yang dikerjain sekarang lah ya sama teman-teman kayak gue segala macam. Dulu kan timnya terpisah itu kan, eksekusi, preparation gitu. Nah, si video ini termasuk yang masuknya yang di preparation. Tapi udah permanen dulu, udah permanen gitu video. Iya betul. Kalau video udah permanen, kalau Antosadat belum. Antosadat. Ada Bungaran juga. Bungaran tuh yang sekarang megang Romi. Zaman-zamannya lu semua berarti masih orang-orang itu. Ya itu orang Pak. Ini semua si pemegang gitar tua semua itu. Aspan, Abbas. Aspan. Waktu itu ada Aspan juga tuh, Aspan. Itu siapa lagi? Nah, waktu masuk ke API juga belum permanen ya, Mas? Berarti dulu pas belum. Nah, waktu itu kan gue masih kontrak XL ya, belum permanen. Terus sebenarnya udah cukup ya? Ini. Bukan. Yang kontrak direct ya? Udah dapat kontrak XL. Udah jalan setahun setengah lah ya. Jadi waktu itu gue di kontrak XL setahun, abis itu diperpanjangnya cuma 6 bulan. Gue nggak tahu waktu itu mau ada reok kan, gue nggak tahu kenapa gue cuma perpanjang 6 bulan gitu. Ya udah. Berarti 6 bulan mau Om Alto tuh lama juga nah, ya? Itu sama tuh kali itu. Iya, Alto udah outsourcing duluan dia. Dia sesepuh, Pak. Iya loh, lama banget. Permanennya bareng. Bertiga ya permanennya berarti. Bareng. 2018 berarti. Permanennya itu 2019 apa 2018 ya? 2018 ya, Mas? 2018 akhir Oktober. Jadi ada cerita unik juga sih di situ. Di situ kondisinya kan kalau gue kan waktu emang tahu Burini gitu. Terus udah join di timnya. Sebelumnya kan emang ada Sanity kan pasti kan lantai 9 ketemu Burini. Cuman gue kayak berasa takut kalau ketemu Burini. Betul. Dan dari situ gue makin parnonya apa? Gue udah best effort banget di tim yang lama, tiba-tiba di reok dengan bos yang baru gitu kan. Maksudnya, aduh, permanen gue gimana ini? Ya udah, di satu sisi kontrak XL gue udah mau habis, yang 6 bulan itu. Nah, makin bingung lagi kan tuh.
panik lah segala macam, tanya-tanya sama bos lama, ngobrol, terus ya udah nggak tahu gimana ada mukjizat itu tiba-tiba Kepilih ke Bu tim Rini ngabarin. FBI. Oh, Bu Iya, Rini ya ngabarin apa nih? setelah reok, kan gue masih kontrak, cuman udah pernah one on one juga sih, udah sempat di coaching juga sama Bu Rini untuk plan-plan kayak gimana ya. Setelah pas kontrak mau habis kan panik juga tuh, tapi bosnya udah Mas Haji sih, leadernya tim lead itu udah Mas Haji. Pengen nanya lah Mas Haji, daswat nih gue udah mau habis kontrak lo Mas, bilang gitu kan. Barengan sih sama tuh bertiga. Berarti Ya Om Alto, Mbak Kiki itu sama kontrak langsung udah ada XL ya? Sama persis sama. Nah, tiga-tiganya kita kontrak baru. Udah. Nggak lama di hari apa tuh? Gua di WhatsApp lagi sholat, bener. Masya Habis sholat asar. Jadi pas ya Mas subuh, asar kan waktu-waktu mujarab Mau tuh Mas. masuk Excel kan sholat subuh ya. Iya, waktu Excel subuh, permanennya asar. Berarti Bonus kapan Mas? Pas lagi sholat apa? Bonus. Berarti yang belum ada Zuhur nih ya, Zuhur sama Isya nih. Gue lagi nungguin nih, makanya gue kalau Zuhur sama Isya paling duluan dah. Oh iya siap. Maghrib ya Mas? iya nunggu buka. Maghrib masih ada 3. Oh, ya mudah-mudahan aja kenaikan grade kan, bisa jadi, amin. Amin. Antara Zuhur, Waktu itu Maghrib sama Isya. waktu itu mana aja lah ya Mas, mana aja gitu ya udahlah, yang penting mana Excel gitu kan. Nah itu gue kan udah ngeplay kemana-mana di internal, keluar pun juga udah ngeplay, udah sempat interview di luar di aduh gue lupa lagi bang yang di SCBD, gue lupa. Jadi ada teman sih yang mau masukin dia, kebetulan SPV-nya. Ya udah sempat interview segala macam. Terus udah beli juga pakaian, kemeja, celana bahan, sepatu pantofel. Sekarang gue gantung doang. Buat interview ya Mas. Jajan udah nggak muat. Feeling gue kemeja kan gaya-gayaan dulu kan, pakai slim fit ya kan, masih langsing, masih makan seadanya. Jadi terakhir nih Mas, sebelum kita tutup, asik. Gimana pertanyaan terakhir? Paling ini sih Mas, kan ini nanti nih misalnya banyak yang nonton nih, kayak dari teman-teman OS ataupun non permanen, kira-kira tips and tricks sih Mas untuk menjadi permanen di Excel tuh gimana sih? Karena kan banyak banget tuh yang pengen pasti. Iya, biar termotivasi gitu. Selain sholat subuh sama sholat asar Mas. Iya. Dari gue sih paling based on experience aja ya. Gue juga bukannya, gue nggak tahu gue di sini beruntung apa gimana, gue juga nggak tahu. Pokoknya kalau yang gue jalanin dari diri gue sendiri sih, ya itu yang pertama sih doa, emang udah pasti lah, doa sama restu dari orang rumah sama ibu lah ya, dia udah pasti pertama. Kalau di kantornya itu dari dulu gue nggak pernah buat nolak requestan dari orang, minta tolong, minta apa. Kalau buat kerjaan gue sebisa mungkin gue kerjain sih. Kayak misalnya waktu Sanity Night ada sampai 2 hari 2 malam gue di kantor, gue pernah karena waktu itu proyeknya ada butuh fixing atau troubleshoot segala macam, ya udah kan nggak mungkin gue handover ke orang kan, rasanya gimana gitu. Gue sih kalau untuk produk jarang banget, misalnya gue pegang ini bermasalah, ya udah gue kelarin sampai selesai, sampai solve, sampai ngerilis ACK oke. Waktu itu udah pernah kejadian sih kayak gitu. Mungkin best effort aja buat seluruh project, lebih ngerasain bahwa itu punya kita gitu. Maksudnya jangan yang gue kerjaan gue udah kayak gini doang, udah cukup, kasih lebih lah ke project itu gitu. Apa yang bisa lo lakuin? Jujur ilmu IT gue kan nggak ada. Jadi nggak bisa yang biasa-biasa aja gitu ya? Harus ya emang kayak gitu. Kalau gue sih nyadarnya gini Om Ja, karena knowledge IT gue nggak ada, skill gue apa gitu ya
yang gue punya, kemampuan gue apa? Oh, nolongin orang nih. Yang bisa gue tolong apa kek, input data dari Excel kek, contoh ya misalnya. Kalau enggak apa kek, balesin email kek apa, pokoknya yang bisa gue lakuin, orang itu minta tolong ya gue lakuin. Karena gue sadar diri, gue tuh nggak punya skill apa-apa kalau buat di dunia IT. Itu sih paling yang paling gue kasih effort lebih lah buat, karena gue beranggapan yang nilai kita itu orang sih, bukan yang Pasti orang paling akan berasa lihat itu ya. yes partner atau customer atau siapa yang pokoknya bos kita nanya si Aldo kerja gimana, si Aldo bisa apaan dia, itu biasanya sih bos kita nanya ke orang, makanya sebisa mungkin sama itu kita lakukan yang dia pengen lah, best effort itu. Berdoa, Oke, itu kerja sih, Pak. ikhlas, nolongin orang ya Mas. Kerjanya Ya? ikhlas ya, benar, itu penting, kerjanya ikhlas, betul. Terus Ya kayak ya memiliki produk gitu, ya, Mas. soalnya ya siapa sih nggak butuh duit ya kan, cuman Iya. kalau gue sih dengar dari orang, kalau kita kerjanya bagus, penghasilan itu mengikuti. Oh, si Rudy Scrum Master dulu, pertama kali Scrum Master gue dapet ya ngobrol-ngobrol lah sempet. Ya udah lu kerjain semampu lo, kalau bisa kasih lebih. Kalau masalah income biasanya udah ikut sendiri dengan hasil prestasi lo, gitu sih. Iya. Keren banget nih. Banyak quotes Gue nih kalau dapet dari situ. quotesnya banyak. Iya nih. Ilmu ikhlas lah. Tapi itu berarti perjuangannya juga sebelumnya ya lumayan juga ya, panjang banget berarti. Deg-degannya paling sering sih, deg-degan. Gue sih lebih ke deg-degan karena gue punya anak istri sih, jadinya kayak ngerasa tuh kalau gue kerja tuh, waduh, dosa banget nih gue sama di orang rumah gitu. Gue nggak menghasilkan apa-apa gitu. Tapi kayaknya berkah karena anak istri juga, Mas. Iya, betul. Kan ada yang bilang juga rezeki itu bukan, iya emang kita hasil usaha ya. Tapi yang kerennya itu bisa dari anak, dari itu digabungin gitu. Masya Allah. Anak didik Dengar dari MTX orang, Mas. dengar dari orang. Baca buku Cingga gue. Tapi gue paling seneng tuh nanya, sharing segala macam sih. Gue maksudnya minta tanya ke siapa. Nah, kayak gitu sih dapat ilmu dari situ banyak kan. Baca buku soalnya paling jarang. Malah gak pernah. Mantap. Oke Gitu deh sih. Mas. Paling itu aja Mas. Mungkin ada apa namanya? Satu hal yang pengen disampaikan, satu kata lah yang pengen disampaikan terkait API, terkait tim kita lah, satu kata Buat tim kita ya. Oke. Oh, kebetulan kan waktu itu sempat sharing buat uncivil ya. Jadi Sharing apa? perbuatan atau uncivil. uncivilization itu yang jadi kayak perbuatan yang dilakukan, perbuatan kecil atau kata-kata kecil yang dapat menyinggung orang lain. Nah itu kalau bisa itu emang udah dikurangin di tim ini. Gue sih bersyukur di tim ini udah the best banget. Maksudnya selain kompak dan solid, mereka ini jarang yang bikin kita jadi sakit hati gitu maksudnya. Pokoknya the best sih kalau gue bilang ya di tiap ini. Bercanda seru. Cuman juga yang nggak ada yang nyinggung gitu. Jarang sih kalau gue lihat. Saya sering kayaknya emang bakalan maju sih tim ini, makanya gue juga Amin. Gue solo sih belum ngeplay sih ke tempat lain, belum di sini gue masih harus banyak ilmu yang harus didapat, karena gue yakin tim ini bakalan maju sih. Iya sama, saya juga belum pernah nih selama di API apply kemana-mana. Mantap. Kalau tepuk tangan dulu. kurang banyak ceritanya mas panjang nih. Iya, kalau panjang nanti kita bikin part 2 deh. Siap. Kita bikin part 2 Mas. Bikin part 2. Oke, kalau gitu thank you Om Aldo ya udah mau bergabung nih. Jangan lupa Mas di share, di subscribe, di komen, di like Mas. Di like, di subscribe, di komen, di like, di share ke grup-grup WhatsApp keluarga. Ya, oke guys. Oke. Like, subscribe, and comment ya guys.
Acara ini guys, acaranya guys. Itu yang tombol merah, guys. Ya, tombol merah ya guys, tombol merah. Baik banget. Heran sih. Kalau lu tahu. Oke, thank you Mas ya. Bye. Ayo, Aldo. Thank you ya. Makasih.